semuanya masih sehat dan terus semangat ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa pembelajaran tatap muka kembali. Oke, pada kesempatan hari ini di minggu keempat, Ujian akan memberikan materi yaitu pengenalan genre dalam tari tradisi Jawa. Nah, apa itu genre? Genre itu adalah jenis. Nah, jenis ini dikaitkan dengan jenis tarian dibawakan itu laki-laki dan perempuan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak dulu di halaman pertama ini ya. Nah, dalam tari Jawa, kita mengetahui tipografi berdasarkan gerak-gerak tarinya. Di antaranya yaitu adalah tari putra gagah. Yang kedua, tari putra alus. Nah, tari putra alus ini juga terbagi lagi. Alus itu di bawahnya gagah, sedangkan alus lanyap itu di atasnya putra alus. Kemudian untuk tari putri itu juga terbagi menjadi dua, putri alus dan putri lanyap. Untuk putri alus itu geraknya benar-benar mengalir seperti air, tidak ada gerakan patah-patah pada visualnya. Sedangkan untuk tari putri lanyap itu ada sedikit gerak patah-patah di sana. Kemudian secara powernya pun juga lebih agak besar dibandingkan tari putri alus. Nah, berikut ini adalah perbendaharaan yang terdapat pada putra gagah, putra alus, dan putri. Silahkan disimak. Setelah kita mempelajari jenis-jenis tari, genre tari, kemudian bagaimana sih perbedaan tari Jawa dengan tari Nusantara tadi, maka kita akan lebih memperjelas lagi pengetahuan kita bahwa tari yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah, itu mengenal tadi 3 genre yaitu tari gagah, tari alus, dan tari putri. Nah, dari ketiga genre tadi, semuanya akan terlihat mengalir sesuai dengan genre masing-masing. Nah, keunikan estetika tari Jawa tidak akan lepas dari yang namanya hasta sawanda. Mungkin kalian pernah mendengar atau mungkin baru saja mendengar. Nah, apa itu hasta sawanda? Kita lihat bahwa hasta sawanda itu merupakan bentuk keberhasilan untuk mencapai kualitas seorang penari untuk menguasai yang disebut dengan wiraga, wirama, dan wirasa. Nah, di sana ada 8 dasar. Hasta yang artinya 8, dan kemudian sawanda yang artinya adalah pencapaian rasa. Nah, hasta sawanda atau dasar-dasar 8 poin dalam tari itu diantaranya adalah pacak, pancet atau pancat, kemudian wilet, kemudian ada ulat, ada lulut, ada luwes, irama, dan gending. Semua unsur dalam hasta sawanda sebaiknya dilakukan dan dikuasai oleh seorang penari. Nah, kita lihat pacak. Apa sih sebenarnya pacak itu? Pacak itu adalah sikap dasar atau penampilan seorang penari. Siap tidaknya seorang penari dalam menyajikan sebuah pertunjukan akan terlihat dari sebuah pacak atau wujud awal atau kesiapan seorang penari. Mungkin di bidang lain seperti pencak silat, karate, dan sebagainya. Anda melihat sosok penari atau sosok seorang olahragawan atau karate atau silat atau apapun akan terlihat siap. Anda pun juga akan merasakan, oh,
seseorang yang siap dalam menari pasti dari segi bentuk atau kesiapannya akan terlihat. Kemudian kita beralih pada pancat. Apa itu pancat? Pancat adalah suatu gerak di mana dihubungkan bagaimana seorang penari itu melakukannya dengan alur gerak. Banyumili tanpa adanya gerak-gerak yang patah itu adalah pancat. Kemudian wilet. Wilet itu adalah seorang kemampuan penari yang melakukan variasi-variasi tertentu, termasuk diantaranya adalah improvisasi, itu masuk pada wilet. Kemudian kita masuk pada poin 4, yaitu ulat, di mana ulat itu menunjuk pada seseorang penari dalam memandang, di mana arah pandangan seorang penari itu tidak seala kadarnya atau sesuka hati. Dalam tradisi Jawa, kepala itu akan bergerak mengikuti kemana arah tangan itu bergerak. Pandangan mata itu juga memiliki ukuran, yaitu 45 derajat ke arah depan, jadi tidak melihat ke arah depan langsung. Kemudian ada poin lulut, di mana gerak yang dilakukan penari itu menyatu menjadi diri seorang penari tersebut. Sehingga lulut di sini contohnya adalah ketika seorang penari itu hafal dengan materinya. Ketika seorang penari itu hafal dengan materi tarinya, maka mata atau bola mata itu tidak akan terlihat begitu bergerak ke kanan dan ke kiri untuk melihat koreografi temannya, apakah yang dilakukan itu benar atau salah. Yang berikutnya adalah luwes. Nah, apa itu gerak luwes? Luwes adalah gerak penari yang tentu saja tidak kaku, sehingga lemah gemulai yang dilakukan di genre tari gagah, lemah gemulai yang dilakukan di genre tari putra alus, lemah gemulai yang dilakukan pada materi tari putri alus atau lanyap, itu disesuaikan dengan materi dan juga power masing-masing genre. Kemudian irama. Apa itu irama? Tentu sangat penting dalam sebuah pertunjukan tari. Irama itu adalah kemampuan seorang penari untuk melakukan gerakannya sesuai dengan ritme, sesuai dengan suasana, sesuai dengan tempo yang ada pada gending-gending tersebut. Dan yang terakhir adalah gending. Nah, apa itu gending? Tentu gending bukan irama, karena irama terdapat pada gending. Gending adalah iringan musik. Nah, iringan musik bagi seorang penari adalah sangat penting, karena di sana kita dapat berinterpretasi, kemudian kita bisa bergerak sesuai dengan apa yang dibuat seorang koreografer dalam konteks atau konsep tarinya. Ketika gending itu cepat, maka penari bergerak dengan cepat. Sedangkan kebalikannya, gending itu luruh atau lembut, maka penari pun juga harus bergerak dengan lembut atau luruh. Dan yang paling penting adalah gending untuk menjadikan penari menghayati seluruh rangkaian tari-tari yang dilakukannya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mengenal tentang hasta sawanda ya, apa itu hasta sawanda dan arti pentingnya hasta sawanda. Nah, sekarang kita beralih pada karakteristik jenis tari putra gagah itu bagaimana sih gerakannya itu sebenarnya yang seperti apa untuk putra gagah. Biasanya putra gagah itu dilakukan oleh buto atau dalam tari Jawa itu buto cakil ya. Kemudian ada Anoman juga menggunakan putra gagah. Bisa Anda simak nanti di video yang saya sharekan di WhatsApp grup Seni Budaya. Untuk tari putra alus, biasanya kalau dalam genre tari Ramayana, sosok Rama ini yang memerankan menjadi putra alus.
Oke, silahkan dicermati. Nah, nanti bisa juga kalian mencari referensi lain terkait dengan tarian karakter Putra Alus. Nah, tiba di penghujung pembelajaran kita. Nanti akan saya berikan video di WhatsApp grup Seni Budaya ya, bahwa nanti yang saya share adalah tari Bambangan Cakil dan juga Sri Kandi Cakil. Sedikit intermezzo aja dan juga pemberian informasi bahwa tari Sri Kandi Cakil ini, Sri Kandi itu adalah genre tari putri. Yang perlu kalian pahami adalah tari Sri Kandi ini memiliki karakter putri lanyap. Kemudian cakil di sini adalah putra gagah. Sedangkan tari Bambangan Cakil, tadi cakil kita sudah mengupas, dia sosok buto, tentu dia memiliki genre gagah, sedangkan Bambangan Cakil memiliki genre putra alus. Silahkan simak videonya, nanti saya kirim. Kemudian tugas di minggu keempat ini adalah silahkan kalian meresum semua materi dari saya ini. Kemudian tugas yang kedua adalah silahkan berikan keterangan singkat kalian dari hasil pengamatan kalian tentang tari Sri Kandi Mustokoweni. Ini sudah beda video lagi, jadi ini nanti juga saya share juga. Yang kalian cermati untuk tugas laporan adalah Sri Kandi Mustokoweni saja. Untuk yang Sri Kandi Cakil dan juga Bambangan Cakil itu tidak perlu ditulis, itu hanya untuk mengetahui saja bentuk-bentuk atau ragam gerak yang digunakan. Nah, kalian tulis pengamatan kalian tentang tari Sri Kandi Mustokoweni. Kemudian di sana juga singgunglah siapa sih Sri Kandi itu, siapa sih Mustokoweni itu, mengapa mereka bertemu dan juga berperang di sana. Tulislah secara singkat di satu lembar halaman, kemudian dikumpulkan paling lambat hari ini pukul 20 di Google Classroom. Oke, dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan nanti silakan Anda tanyakan di WhatsApp grup saja. Dari saya cukup sekian, kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.